Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Satyadi Prihananta. Izin di sini saya sebagai moderator, saya akan memandu podcast atau diskusi malam hari ini dengan tema melayani sepenuh hati. Mungkin sebelum saya membahas pada tema tersebut, alangkah baiknya kalau kita kenalan dulu nih sama teman-teman kita. Mungkin dari Mas Ferry dulu. Oke, Silakan baik. Mas Ferry Baik, perkenalan. Mas. Izin teman-teman, izin perkenalan diri. Nama saya Ferry Perdana Putra. Asal UPT saya dari UPBU kelas 3 UK Semarang, Kalimantan Utara. Asal sekolah Oh, saya dari Politeknik Penerbangan Jayapura. Sekian, Mas. ya. Di Kalimantan sekarang ya Mas ya. Ya, betul, Mas. Kebetulan domisili saya di Kalimantan Selatan dan dapat penempatan juga di Kalimantan Utara, Mas. Jadi agak nyebrang dikit lah ke atas. Alhamdulillah. Nah, mungkin ini siapa selanjutnya? Mas Alif dulu atau Mas Adim dulu? Mas Alif. Silakan perkenalan. Ya, izin perkenalkan diri, nama saya Alif Awal Muharawan. Saya asal UPT, UPP kelas 3 Parantikar. Dulu sekolah saya dari Poltekpel Sorong, Papua Barat. Sekarang dapatnya di Kalimantan Barat, UPP kelas 3 Parantikar. Halo semua. Halo Ya, Mas. Mas. Halo Mas. Oke. Sekarang makin ke tengah ya Mas ya. Dari timur ke tengah ya. Iya ini Mas, bagi ASN memang harus siap ini, ditempatkan di mana saja. Mantap. Selanjutnya untuk Mas Adim. Mas Adim ini coba perkenalan diri dulu. Ya, ya izin rekan-rekan, perkenalkan nama saya Muhammad Adin Jahmadin. Saat ini saya bekerja di UPBU kelas 2. Nok, gue lihat IKK Papua Pegunungan. Nah, dulunya saya alumni PP Curug. Gitu ya. Hmm. Ya, ya, ya. Mungkin ini jaringannya Mas Adim agak putus-putus ya. Ya, oke mungkin lanjut saja. Mbak Esra ini, Nona kita. Mohon perkenalan diri. Izin teman-teman, perkenalkan nama saya Israwai, biasa dipanggil Eca. Eka. Saya di kedengaran nggak suaraku tolong? Ada. Jelas sama jelas. Ulang ya, ulang tolong. Perkenalkan nama saya Israwai, bisa dipanggil Eca. Saya sekarang bekerja di UPP Korido, kelas 3 Korido, bertempat di Biak Selatan. Asal sekolah saya dari Poltekpel Sorong, Papua Barat Daya. Wah, sama ya ini dengan Mas Alif ini ya. Satu sekolah dulu ya. Iya, satu letting. Satu letting. Nah, izin rekan-rekan mungkin kita karena sudah kenal satu sama lain, di sini mungkin kita bisa mulai dengan memberikan role model yaitu seorang mantan Menteri Perhubungan dan juga mantan Dirut KAI yaitu Pak Ignatius Jonan yang terkenal dengan gebrakan pelayanannya. Mungkin rekan-rekan sudah tahu juga tentang Pak Ignatius ini bahwa beliau ini sering memberikan gebrakan-gebrakan tentang pelayanan yang prima pada masyarakat. Nah, mungkin dengan ini kita melakukan pendekatan dengan 5W plus 1H. Mungkin di sini ada yang mau speak up terlebih dahulu yang tahu 5W plus 1H. Eh, izin moderator, mungkin saya akan memberikan tanggapan apa itu 5W plus 1H.
Jadi 5W+1A itu adalah what, why, who, when, where, dan how. Jadi eh, tentang pertanyaan dasar apa, bagaimana, siapa, kapan, dan di mana untuk kita melakukan implementasi berorientasi pelayanan. Terima kasih kepada Mas Ferry ya. Nah, ini rekan-rekan mungkin apa kita langsung masuk saja kepada temanya, yaitu melayani dengan sepenuh hati. Seperti rekan-rekan sendiri tahu, di ASN Perhubungan ini kita memiliki apa ya, uh, semboyan untuk pelayanan yang prima. Jadi mungkin ini, menurut Mas Alif ini, apa apa itu orientasi pelayanan menurut Mas Alif? Ya, untuk berorientasi pelayanan sendiri mungkin kita sebagai ASN mungkin sudah tidak terlalu asing ya. Apa itu berorientasi pelayanan? Jadi berorientasi pelayanan itu adalah bagaimana dari diri kita untuk dapat selalu mengembangkan terhadap pelayanan yang selalu kita berikan kepada masyarakat. Contohnya dari saya sendiri sebagai pengawas kegiatan kepelabuhanan di UPP kelas 3 Parentikar, saya melihat nilai berorientasi pelayanan ini sebagai semangat untuk memberikan yang terbaik terhadap pengguna pelayanan pada tempat saya bekerja. Kita juga dapat melihat bahwa berorientasi pelayanan ini sebagai semangat kita dan dalam memberikan yang terbaik untuk semua pihak yang kita layani, baik itu dari pengguna jasa, mitra kerja kita, maupun rekan-rekan kita di lapangan. Buat saya, pelayanan berorientasi ini sendiri itu cuman itu bukan cuman sekitar soal senyum dan sapa saja, tapi tentang bagaimana saya hadir, tanggap dan sigap dalam masalah atau kebutuhan yang harus dijalani. Jadi bukan nunggu disuruh, tapi kita proaktif bantu cari solusi dalam berorientasi pelayanan. Mungkin begitu, Mas Moderator. Jawaban yang sangat bagus dari Mas Alif. Mungkin rekan-rekan, Mas Ferry, Mbak Eca, ada tanggapan mengenai Mas Alif ini tentang apa itu berorientasi pelayanan. Baik, Mas. Mungkin sedikit tanggapan dari saya untuk eh, yang W pertama itu yang apa ya. Untuk orientasi pelayanan itu menurut saya itu memberikan bantuan, layanan, informasi yang terbaik kepada masyarakat. Contohnya saja saya bekerja di UPB UP Semaring sebagai pengawas penerbangan bidang APSEK yang dimana sangat yang pastinya bersentuhan langsung dengan masyarakat untuk melayani mereka. Jadi seperti kayak membantu proses check-in, membantu ketika penumpang kebingungan apa yang tidak diperbolehkan dibawa, apa yang diperbolehkan, dan lain sebagainya itu salah satu bentuk saya melakukan orientasi pelayanan saya di kegiatan saya sehari-hari sebagai ASN. Terima kasih Mas Ferry ini sebagai SN di Perhubungan Udara ya Mas ya. Betul, Mas. Mungkin lanjut, pendekatan yang kedua yaitu why. Mengapa nilai ini penting? Jadi mungkin ada pendapat dari Mas Adim. Mengapa nilai pelayanan ini penting bagi seorang ASN, memiliki sebagai seorang ASN? Terima kasih Mas Satya. Jadi mengapa nilai ini penting? Menurut saya karena masyarakat menilai kinerja pemerintah dari bagaimana mereka dilayani, Mas Satya. Mau sistemnya secanggih apapun itu, kalau orang yang melayani tersebut tidak peduli, tentunya citra institusi tersebut itu pasti turun, begitu Mas Satya. Oh, jadi ini meningkatkan ini ya Mas ya,
kepercayaan masyarakat terhadap instansi pemerintah ya Mas. Kalau pelayanan kita baik ya Mas ya. Iya, betul, Mas. Mungkin Mm-mm. uh, Betul, Mas Satya. Mbak Ida ada tanggapan mengenai why mengapa nilai ini penting kita sebagai ASN harus dimiliki. Iya, pendapat dari saya, kita harus dalam situasi apapun, kita utamakan penilaian. Yang pertama, penilaian itu ada, jadi kita bisa mengoreksi diri. Oh, kita harus bagaimana caranya menanggung jawab sesuatu hal. Seperti saya di kantor, kalau pada saat ada kegiatan, kita masuk ke dalam sama-sama. Jadi kita di situ bertanggung jawab bersama-sama. Jadi dalam bentuk penanggung jawab begitu, Kang. Baik-baik. Nah, terima kasih Mbak Eca. Mungkin eh, rekan-rekan bisa melihat dari Pak Ignatius juga, beliau ini sering melakukan sidak ke tempat-tempat di KAI, di stasiun untuk memastikan bahwasanya pelayanan di PT KAI itu terjamin dan prima. Mungkin yang ketiga, siapa? Jadi siapa yang harus mengamalkan nilai ini? Mungkin ada pendapat Mas Ferry. Uh, Siapa yang harus mengamalkan nilai-nilai ini? Oke, baik Mas, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi menurut saya siapa yang harus eh, mengamalkan nilai dari berorientasi pada ini? Jawabannya mungkin dari saya itu adalah seluruh pegawai masyarakat maupun stakeholder yang berada di tempat lingkungan kerja saya, Mas. Karena kalau bukan kita yang mengamalkan itu siapa lagi, Mas? Dari kita juga untuk kita. Terima kasih. Bagus, mungkin kita sudah ketahui lah ya semuanya harus berpartisipasi untuk pelayanan ini ya. Jadi mungkin kita lanjut aja. Where, di mana? Jadi di mana nilai ini harus diterapkan? Di mana nilai-nilai pelayanan ini harus diterapkan? Mungkin dari Mas Adim, di mana Mas kita harus menerapkan ilmu nilai-nilai pelayanan ini? Mas Adim, di mana Mas Adim? Mungkin di mana nilai-nilai pelayanan ini harus diterapkan? Mungkin Mas Adim ini terkendala jaringan ya. Eh, Coba Mas Alif aja, Mas Alif. Di mana Mas nilai-nilai ini harus Iya, diterapkan? iya, baik. Terima kasih pertanyaannya, Mas Moderator. Kalau dari saya untuk pertanyaan gimana sih kita harus menerapkan berorientasi pelayanan, menurut saya di mana kita harus menerapkan berorientasi pelayanan ini, di mana saja, di tempat kita bekerja, di masyarakat sekalipun, berorientasi pelayanan ini dapat kita lakukan. Terutama kita sebagai ASN dalam penerapan yang berorientasi pelayanan, tentu saja ini sangat penting karena ini ada sangkut pautnya terhadap pelayanan yang kita berikan terhadap masyarakat. Dengan baik kita memberikan pelayanan kepada masyarakat, tentunya masyarakat akan puas terhadap pelayanan yang kita berikan dan juga setiap eh, visi misi yang kita inginkan tentunya akan tercapai. Jadi untuk pertanyaannya di mana, yakni di mana saja, baik itu di tempat kantor kita, di masyarakat, di lingkungan sekitar kita, itu bisa di mana aja kita pakai. Karena tidak terkhusus pada tempat kerja, namun berorientasi pelayanan ini juga dapat kita gunakan di lingkungan kita sehari-hari. Begitu Mas Moderator. Bagus sekali ini ya dari Mas Alif ini.
sudah menerapkan di mana saja tentang pelayanan yang prima ini. Ini adalah gambaran sosok ASN yang baik ya Mas Alif ini ya. Mungkin selanjutnya, when, kapan? Jadi ini Mas Adi udah kembali nih. Nah, Mas Adi, kapan nilai-nilai pelayanan ini harus ditunjukkan, harus diterapkan menurut Mas Adi? Terima kasih Mas Satya. Tadi sorry jaringannya kurang bagus Mas Satya. Kalau Aman-aman. menurut saya kapan nilai ini ya menurut saya kapan nilai ini perlu ditunjukkan, menurut saya itu mungkin setiap saat ya, se apa pada saat misalkan saya sebagai absek yang memberikan penilaian yang baik dan berespon pertanyaan-pertanyaan dari para penumpang, apa yang mereka bingungkan, barang apa yang mereka perlu bawa dan apa yang tidak perlu mereka bawa. Mungkin itu saja Mas Satya. Oh, baik, 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 baik. Mungkin eh, Mas Ferry ada tanggapan? Eh, Nanti pertanyaan terakhir khusus buat Nona kita yang dari timur ini. Oke, baik Mas Ferry, Mas tanggapan Satya, dulu. terima Ya. kasih. Tadi pertanyaannya tentang ini ya, kapan Ya. orientasi pelayanan dilakukan? Jadi menurut saya itu berorientasi pelayanan itu dilakukan oleh ASN itu setiap saat melaksanakan tugas dan tanggung jawab sih tentunya, baik secara langsung ataupun kepada masyarakat dalam hubungan kerja antar pegawai atau dengan kita dengan masyarakat sekitar. Kalau ditanya kapan melakukan prioritasasi pelayanan tersebut, yang pertama saat kita memberikan layanan kepada masyarakat atau publik, mungkin seperti saya di bidang APSEK melayani pemeriksaan keamanan atau memberikan informasi tambahan kepada masyarakat. Selanjutnya saat kita berinteraksi dengan rekan kerja maupun atasan kita. Terus mungkin saat kita menerima keluhan ya Mas ya dari masyarakat ataupun stakeholder. Jadi kita harus bersikap responsif, empati dan memberikan ataupun solusi kepada kebutuhan masyarakat, bukan hanya sekedar menjalankan prosedur gitu Mas. Wah, hebat ini Mas Alif ini. Mas Ferry ini. Terima kasih sebelumnya Mas Ferry. Nah, mungkin ini untuk pendekatan yang terakhir. Oh, bagaimana? Bagaimana kita bisa membudayakan nilai ini? Mungkin ini Mbak Eca ini yang terakhir ini. Gimana Mbak Eca cara kita eh, membudayakan nilai pelayanan ini biar nilai itu ada dalam diri ASN di Kementerian Perhubungan ini Mbak Eca. Silahkan. Ya, baik, terima kasih untuk pertanyaan yang diberikan kepada saya. Menurut saya, semoga kita bisa menjalankan nilai-nilai itu bukan hanya publik saja, tapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan hanya profesional, tapi kita juga dapat peduli terhadap lingkungan kita sekitar kita masing-masing. Karena melayani itu bukan pekerjaan, tapi itu panggilan untuk kita semua. Ya, mungkin itu dari saya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Ya. Mungkin ada tambahan Mas Alif. Bagaimana ini Mas Alif? Kita bisa membudayakan pelayanan yang terbaik yang selalu tertanam pada diri kita Mas Alif. Ya, terima kasih pertanyaannya Mas Moderator. Kalau dari saya, bagaimana kita bisa menerapkan prinsip berorientasi pelayanan kita pada pekerjaan kita sehari-hari, yakni kita dapat memulainya dengan diri kita sendiri. Dengan kita menanamkan bahwasanya pelayanan masyarakat itu sangat penting, pelayanan masyarakat itu perlu dijunjung tinggi dalam penerapan kita dalam bekerja, itu pastinya nantinya akan menanamkan pada diri kita bahwasanya berorientasi pelayanan itu adalah suatu hal yang sangat penting. Karena kita juga sebagai ASN perlu menerapkan prinsip berorientasi pelayanan ini karena
kita tidak jauh-jauh dari masyarakat karena kita langsung terjun ke lapangan, kita menghadapi masalah yang ada di lapangan. Tentunya dengan berorientasi pelayanan ini menjadi poin penting bagi kita, bagi ASN dalam meningkatkan pelayanan kita kepada masyarakat. Jadi dengan menanamkan itu pada diri kita sendiri, nantinya kita dapat menjadi contoh terhadap orang-orang sekitar kita. Mungkin dari saya begitu Mas Moderator, Mas Setia. Saya kembalikan ke Mas Moderator. Terima kasih untuk rekan-rekan, Mas Arif. Ya, karena mungkin ini adalah akhir dari pembahasan kita di podcast ini. Mungkin ada closing inspirasi dari rekan-rekan atau mungkin dari saya ini yang memberikan closing inspirasi kepada rekan-rekan semuanya ini. Atau mungkin Mas ada closing Ya mungkin closing statement untuk podcast ini. kalau dari saya mungkin membudayakan nilai berorientasi pelayanan adalah proses jangka panjang, tapi akan sangat berdampak terhadap citra dan kualitas pelayanan publik kita sebagai ASN gitu Mas. Ya, terima kasih banyak kepada seluruh rekan-rekan. Mohon izin saya sebagai uh, naros sebagai moderator pada hari ini. Terima kasih kepada rekan-rekan saya, Mas Alif, Mas Ferry, Mbak Eca, dan Mas Adim. Kita sebagai ASN harus terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih rekan-rekan semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.